Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi dengan saya, Bina. Man, Negative K, nothing further, just Kitty Cabby in the corner. hari ini aku membahas apa itu pasar uang, fungsi-fungsi pasar uang, serta apa aja sih produk-produk yang ada di pasar uang. Oke, langsung aja. Di dunia investasi, pasar uang adalah kegiatan perdagangan surat berharga untuk memenuhi permintaan dan penawaran dana dalam jangka waktu yang singkat atau pendek. Sama aja, singkat atau pendek. Karena tempo jangka waktu yang pendek dan tujuan utamanya untuk membantu orang yang memerlukan dana, pasar uang juga bisa disebut sebagai pasar kredit jangka pendek ya, pasar kredit jangka pendek atau pasar uang. Ciri-ciri pasar uang ini memiliki periode yang singkat atau pendek, jadi hanya bisa memenuhi permintaan dan penawaran dana yang dibutuhkan dalam jangka waktu yang singkat atau pendek. Mekanisme pasar uang ini dikhususkan untuk menjembatani seseorang yang membutuhkan uang dan seseorang yang memiliki dana berlebih. Kemudian mereka dipertemukan oleh pasar uang. Seiring berkembangnya waktu, pasar uang syariah juga mulai digunakan atau diterapkan oleh sebagian pihak sebagai sarana jual beli efek dengan sistem syariah. Pasar uang syariah ini merupakan perdagangan surat berharga dengan jangka waktu yang singkat atau pendek dengan menerapkan prinsip syariah sesuai dengan ajaran agama Islam. Ya, sama aja dengan pasar uang lainnya, tetapi dengan prinsip syariah agama Islam. Lalu, apa aja sih fungsi pasar uang? Lanjut. Fungsi yang pertama dari pasar uang membantu para emiten untuk mendapatkan bantuan dana atau suntikan modal dalam jangka waktu yang singkat atau jangka waktu yang pendek, sama aja. Pihak perusahaan tidak perlu bingung untuk memperoleh dana, tidak perlu bingung untuk memperoleh investor, karena dengan adanya pasar uang, pihak perusahaan akan dipertemukan oleh pemodal dengan dana berlebih atau pemodal yang memiliki kelebihan dana. Jadi ini si perusahaan, ini si pemodal. Jadi mereka dipertemukan. Fungsi pasar uang yang kedua. Fungsi pasar uang yang kedua ini membantu laju pembangunan negara. Jadi beberapa instrumen pasar uang dijual dan diterbitkan oleh pihak pemerintah dalam rangka mencari suntikan modal dari masyarakat. Nah, suntikan modal ini digunakan untuk pembangunan fasilitas negara. Untuk masyarakat yang menanam modal atau berinvestasi di instrumen pasar uang negara, mereka juga turut aktif dan berperan penting dalam membantu laju pembangunan negara. Ya, sama saja dengan superhero bagi negara, karena mereka membantu negara untuk membangun pemerintahan dan negara yang lebih baik. Fungsi pasar uang yang ketiga. Fungsi pasar uang yang ketiga adalah untuk menghimpun dana masyarakat yang berlebih. Karena pasar uang merupakan salah satu sarana untuk mempertemukan pihak pengusaha sebagai pihak yang memerlukan modal dan pihak masyarakat sebagai pihak yang memiliki kelebihan dana. Jadi, kebutuhan para investor dan perusahaan emiten dapat terpenuhi. Maka, tidak salah atau tidak heran jika salah satu fungsi pasar uang merupakan untuk menghimpun dana masyarakat yang berlebih. Jadi untuk mengumpulkan dan mempertemukan pihak pemodal yang berlebih dana, yang memiliki kelebihan dana, dan pihak emiten yang memerlukan dana. Fungsi yang keempat dari pasar uang adalah
untuk menjadi salah satu opsi atau pilihan bagi masyarakat dan juga investor untuk memilih investasi dengan resiko rendah. Kenapa sih pasar uang itu merupakan investasi dengan resiko rendah? Karena transaksi dalam pasar uang jauh lebih stabil dibanding transaksi investasi yang lain gitu. Dibanding dengan obligasi atau saham, investasi pasar uang jauh lebih stabil, tetapi memiliki profit yang rendah juga gitu. Maka dari itu pasar uang menjadi solusi untuk investor atau masyarakat yang memiliki profil resiko rendah. Lalu, apa saja sih instrumen pasar uang atau produk-produk yang dihasilkan pasar uang? Yang pertama, ada sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia ini atau SBI merupakan surat utang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan sistem diskonto atau imbal hasil berupa bunga. Bagi masyarakat atau investor yang menanamkan modalnya di instrumen sertifikat Bank Indonesia ini, mereka bukan hanya mendapatkan profit saja, tetapi mereka juga turut membantu Bank Indonesia dalam menstabilkan harga rupiah yang beredar. Instrumen yang kedua. Nah, instrumen yang kedua ada surat berharga pasar uang atau SPBU, surat berharga pasar uang. Surat berharga ini diterbitkan oleh pihak bank sebagai surat pelunasan hutang dengan persetujuan nasabah dan tanda tangan nasabah. Proses penerbitan surat berharga ini melibatkan Bank Indonesia, Bank Umum, serta lembaga keuangan lainnya dengan sistem diskonto. Instrumen yang ketiga. Instrumen atau produk pasar uang yang ketiga adalah commercial paper. Commercial paper ini merupakan perdagangan inventaris atau biaya pengelolaan modal kerja dalam waktu yang singkat atau pendek. Nah, commercial paper ini merupakan salah satu pilihan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modal. Oleh karena itu, instrumen pasar uang ini adalah commercial paper. Instrumen yang keempat. Nah, instrumen yang keempat adalah instrumen pasar uang syariah. Instrumen pasar uang ini menerapkan prinsip syariah dengan ajaran agama Islam. Salah satu instrumen pasar uang syariah ini adalah yang pertama ada sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS, sertifikat Bank Indonesia Syariah, dan juga SBSN, surat berharga syariah negara. SBSN, surat berharga syariah negara. Ini merupakan surat berharga seperti surat berharga lainnya, tapi menerapkan prinsip syariah sesuai ajaran agama Islam. Jadi, kamu yang ingin menaati atau menerapkan syariah ajaran agama Islam, kamu bisa mengambil pasar uang ini atau instrumen pasar uang tersebut, pasar uang syariah. Bagaimana kamu tertarik dengan investasi pasar uang? Oke, ayo kita mulai investasi sedini mungkin untuk mendapatkan buah yang lebih besar gitu. Untuk mendapatkan pohon yang lebih besar dan buah yang lebih segar. Jangan buang-buang waktu, mulai investasi. Oke. Sampai sini dulu ya untuk video pasar uang. Untuk penjelasan pasar uang sampai sini dulu. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Semoga kalian sehat selalu, stay safe, waspada dengan Omicron. Jangan lupa melakukan vaksin pertama, vaksin kedua, dan vaksin booster. Yang sudah melengkapi vaksin pertama, lanjut ke vaksin kedua. Yang sudah melengkapi vaksin kedua, lanjut ke vaksin booster. Oke, sampai jumpa. Dadah.